Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan tutorial ebook statistik 1000 halaman. Kita channel yang insya Allah terdepan memberikan gambaran pengetahuan dan juga ilmu tentang cara mengolah data. Kali ini kita akan belajar tentang model HIS8. Sebelumnya kita udah sharing nih tentang model HIS7 dan ini adalah model HIS8. Menurut hemat kami model HIS ini cocok banget nih 100% buat skripsi. Buat apa? Karena cuma 15 menit doang kita udah langsung paham nih tutorial SPSS, cocok banget 100% buat skripsi, dan ini bisa dikasih ini sama dosen-dosen atau ibu dosen, bapak dosen buat para mahasiswa untuk mengadopsi model HIS8. Jadi menggabungkan antara uji mediasi dan moderasi sekaligus di dalam model-model HIS. Kali ini kita akan belajar model HIS8 ya. Nah, kita langsung saja, jangan lupa untuk subscribe di channel ebook statistik 1000 halaman. Kami mohon keikhlasan dan keridoannya. Kami coba tahun ini kita ngebut nih banyak banget video-video tutorial yang berkaitan dengan model HIS karena menurut hemat kami ini cocok banget buat skripsi. Nah, sebelumnya kita akan ngasih tahu nih, ini adalah referensi utama untuk belajar tentang model HIS, Introduction to Mediation, Moderation, and Conditional Process Analysis. Dan ini yang kedua, ada sekitar 5 jurnal yang membahas tentang Conditional Process Analysis, mediasi, dan moderasi di dalam model-model HIS ya. Nah, kita ingin langsung ke ebook saya yang saya tulis, yaitu model HIS8, di mana X mempengaruhi M dan juga M mempengaruhi Y. Ini adalah mediasi, tapi mediasinya itu dimoderasi ya oleh variabel W. Jadi variabel W ini memoderasi di depan. Ini sebenarnya pengembangan dari model HIS7. Coba kita lihat ya, model HIS7 sebelumnya saya udah di video tutorial kami udah kita kasih tahu ya model HIS7. Ya, model HIS7. Nah, ini dia. Jadi model HIS7 itu di depan memoderasinya ya. Disebut sebagai first stage moderation. Jadi generasi memoderasinya di langkah yang ke depan. Kalau model HIS14 nanti di belakang. Ini model HIS7. Model HIS8 ini pengembangan dari model HIS7 yang nyimpen moderasinya tetap di depan, tapi ditambah lagi satu variabel moderasinya yang yang langsungnya. Jadi X mempengaruhi Y-nya nanti dimoderasi. Jadi dia variabel W ini memoderasi dua kali. Ya, memoderasi pengaruh X terhadap M dan memoderasi pengaruh X terhadap Y. Ya, contohnya di sini adalah knowledge sharing, X-nya, M-nya learning motivasi. Jadi apakah mau learning motivasi untuk belajar itu akan lebih meningkat nggak kalau nanti dimoderasi oleh W, supervisor support, dukungan atasan kita. Kemudian Y-nya itu pengembangan kepuasan terhadap pengembangan diri, puas nggak nih kalau misalnya nanti dimoderasi juga oleh pimpinan. Jadi pimpinan itu memoderasi di dua tempat ya, seperti ini. Nah, ini persamaan regresinya, berarti ini persamaan regresi M, ada X, ada W, dan ada interaksinya. Kalau Y juga sama, ada X, ada M, dan kemudian juga ada W dan interaksi X dengan W-nya, seperti ini ya. Nah, ini hipotesisnya. Yang hipotesis utama kita itu adalah belajar tentang mediasi termoderasi. Jadi ini adalah jurnal tentang mediasi termoderasi. Mediasi termoderasi. Nah, ini dia. Kita langsung ya bagaimana cara mengolah datanya. Ini udah keluar outputnya dan terjemahannya. Jadi kita masuk ke dalam SPSS dulu, kita masuk ke X, kemudian masuk ke regression, kemudian kita masuk ke proses HIS5 terbaru ini. Pakainya ya proses HIS kelima, minimal di SPSS 26. Kemudian kita masukkan dulu PDS di sebelah kanan di sini. Kemudian kita masukkan KS. Tadi KS ini apa? KS ini adalah variabel X. Kemudian LM, learning motivation, itu mediasi. Kemudian kita lihat SP, dukungan pimpinan, supervisor support ya. Dukungan pimpinan ini di atas di sini. Kemudian kita pilih model HIS7 8. Kita tinggal milih doang nih model HIS8. Ya, ini 3 digit atau 2 digit ya, boleh 2 digit misalnya ya. Hal yang pertama yang harus kita kesampaikan adalah kalau melibatkan variabel moderasi jangan lupa dicentang ini mean center komponen produk ya, untuk menurunkan multicollinear dan juga memudahkan menerjemahkannya. Menurut HIS lebih kepada memudahkan menerjemahkan ya. Ini boleh diklik-klikin ya sama kita ya, klik-klikin aja. Kemudian juga ini ditulis bisa momen, bisa persentil. Kalau persentil itu nanti persentil 16, 50, dan 84. Kalau momen itu minus 1 SD, kemudian rata-rata, kemudian plus 1 SD. Jadi ini untuk menggambar variabel moderatornya. Dan ini adalah untuk menggambar Johnson-Newman teknik misalnya di sini nih.
Nah, probe interaction ini kita klik, Johnson juga boleh. Oke, kita klik nih, udah banyak banget, udah kita klik, kemudian kita run dulu. Ini pakai OLS dulu. Kalau nanti di runnya pakai OLS tidak ada penyimpangan asumsi, maka kita tetap pakai OLS. Tapi kalau nanti ada penyimpangan asumsi, kita pakai HC3. Udah gitu doang. Ya, kita run hasilnya. Oke, ini cukup panjang hasilnya. Kita langsung lihat. Ini adalah model persamaan pertama ya. Kan di sini udah disebutin ada dua persamaan regresi ya, persamaan regresi M dan persamaan regresi Y. Kemudian nanti Hayes akan mengeluarkan output yang pertama adalah persamaan regresi LM dulu. Output pertamanya persamaan regresi yang mediasi dulu, yang dimoderasi oleh W. Ini outputnya udah keluar belum? Nah, ini dia outputnya ya. Ini outputnya. Kemudian kita tinggal menerjemahkannya ya. Ini cukup panjang, kita terjemahkan langsung ya. Outcome yang pertama itu adalah LM. Kita lihat dulu mana nih LM. Nih LM, ini outputnya. Kita langsung lihat di buku saya aja. Hal yang pertama itu adalah R square, F square, kemudian adalah uji parsialnya, kemudian masukin interaksinya, kemudian conditional direct effect ya. Jadi ada 5 ya, ada 5 output utama. Yang pertama adalah ini 1, 2 F square, 3 adalah uji parsial, 4 adalah unconditional interaction, ini berapa persen dengan memasukkan variabel moderasi perubahan di R square-nya. Ini yang kelima, conditional direct effect-nya, interpretasinya. Ini yang pertama, model R square-nya berapa? 40%. Bagus, di atas 33% berarti pengaruhnya itu termasuk pengaruh medium. Kemudian F square itu untuk uji statistik secara simultan. Dengan memasukkan variabel M dan interaksinya, variabel X dan interaksinya signifikan nggak? Iya, signifikan. Model fit dengan data. Ini namanya uji statistik ini, interaksi ini simultan ini cuman mengatakan model fit dengan data apa enggak. Kemudian dilanjutkan dengan uji parsial. Ini interpretasinya. Contoh uji parsial itu di sini nih. Nah, uji ini adalah uji parsial. Lihat KS. Koefisiennya 537. Ini p-value-nya berarti signifikan. SP enggak signifikan di sini SP. Interaksinya signifikan. Nah, ini dia interaksinya. Nah, di dalam model-model Hayes selalu diberikan LLCI dan WLC. Ini penting banget. Dan saya lebih suka menginterpretasikan signifikan dan tidak signifikan itu dari LLCI dan WLCI. Lower limit confidence interval, upper limit confidence interval. Nah, dia ini interpretasinya. Ya. Nah, karena ini moderasinya signifikan, KS dengan SP kan 0,708, p-value lebih kecil dari 5, LL dan CI-nya tidak melewati 0. Ini enggak melewati 0, di atas 0 dua-duanya, LL dan CI-nya. Maka kita bisa mengatakan KS signifikan memoderasi pengaruh SP signifikan memoderasi pengaruh KS terhadap LM. Ya, jadi SP-nya, variabel moderatornya SP signifikan memoderasi KS terhadap LM. Karena dia nilai positif, maka dia mempengaruhinya adalah memperkuat ya, sebagai variabel yang amplifying atau buffering, memperkuat ininya. Ya, tidak melewati 0, maka dia memperkuat. Kemudian kita masukkan tadi, kalau kita masukkan variabel moderasinya, maka akan berapa perubahan efek terhadap R square-nya? 5,2%. Jadi ini ada artinya nih di sini nih. Ya, ini adalah artinya kalau kita memasukkan variabel moderasi, maka akan meningkatkan R square change atau perubahan R square-nya 5%. Dan itu dianggap sebagai signifikan. Nah, efek kondisionalnya kita akan melihat ketika rendah, ketika sedang, dan ketika tinggi. Nah, minus 0,313 ini itu setara dengan SP persentil 16%. Jadi kalau data persentil ini kalau dicari data persentilnya nih, ini dari cari aja data persentil 16%-nya. Itu akan ketemu dengan min 303. Sama maknanya. Tapi kita tidak perlu melihat ini apa maknanya. Maknanya adalah ketika dukungan pimpinan rendah. Di kantor kan pimpinan pasti dukungannya ada yang rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi. Nah, ketika dukungannya rendah, kita lihat di sini. Oh, ternyata CI-nya melewati 0 nih, lihat. CI 90%-nya min 0,40 sampai ini. Berarti ketika dukungan rendah nih, kalau pimpinan gak ngedukung banget atau dukungan rendah, itu pengaruh KS terhadap LM-nya menjadi tidak signifikan. Ya, knowledge sharing-nya menjadi tidak signifikan, apalagi kalau menghambat pimpinan. Nah, ketika SP-nya meningkat, ini maksudnya persentil 50%, ya. Maka pengaruhnya meningkat nih menjadi 0,492 dan CI-nya tidak melewati 0. Artinya KS memiliki pengaruh. Jadi kalau pimpinan mulai memberikan dorongan-dorongan terhadap para pegawai, maka
nanti pengaruh KS terhadap LM-nya akan meningkat. Apalagi kalau dukungan pimpinan sangat tinggi, ya, maka pengaruh KS terhadap LM-nya akan sangat meningkat banget sampai 0,84. Nah, kesimpulan dari hasil penelitian kita ini adalah SP signifikan memoderasi KS terhadap LM. Nah, ini adalah conditional effect. Di sini udah ada keluar outputnya, ya, yang punya si Johnson ini. Johnson ini bertanya kepada kita, pada titik SP berapa moderasi itu signifikan? Ya, kalau tadi kan cuma dikasih tahu ketika rendah, sedang, dan tinggi ini. Ketika rendah, sedang, tinggi, tapi nggak pernah tahu sampai titik berapa sih sebenarnya moderasi itu bisa signifikan. Pada titik minus 0,276 ini tinggal ditambahin aja dengan nilai deskriptifnya dari SP ini. Nanti ketemu nih, ini adalah titik minimum ketika SP itu moderasi itu signifikan pada titik berapa. Nah, ini cara menggambarnya, dan ini adalah uji asumsi klasiknya udah lengkap di sini. Lihat aja nih, uji asumsi klasiknya cukup dilihat squamous, kurtosis. Kalau tidak melewati 1 atau minus 1, maka datanya berdistribusi normal. Ini adalah DF beta, ini adalah untuk melihat apakah data termasuk outlier enggak. Batasnya adalah 2 atau 2 dibagi akar N. Kemudian FIF ada multicollinear enggak, ini ada hetero enggak. Jadi lengkap di dalam output ini udah jadi satu kesatuan. Ini outputnya ada di sini nih tadi. Nih setelah begin, nah ini adalah uji asumsi klasik sampai Bonferroni correction ini untuk uji residualnya untuk melihat outlier. Jadi menurut hemat kami ini lengkap banget, ya. Nah, ini kesimpulannya, uji asumsi klasiknya tidak ada masalah dengan normalitas, hetero, kemudian multicollinear, dan kemudian outlier. Ini adalah output yang kedua, PDS. Kan tadi udah kita lihat modelnya itu ada dua, yaitu model yang mempengaruhi LM dan mempengaruhi variabel Y. Ini adalah variabel Y-nya PDS. Output ini ada 5, sama, kita lihat apa aja. 1 R square, 2 F statistik, kemudian 3 kalau nanti dimasukin variabel ininya akan meningkat berapa persen, kemudian uji parsialnya, dan terakhir adalah koefisien moderated mediationnya. Gambar, ada 6 kali. Ini ada gambar dan moderated mediation. Kita lihat R square 64%, signifikan enggak? Modelnya fit dengan data. Kemudian uji parsialnya kita ngelihat di interaksinya, interaksi KS dengan SP, ya, yang tapi ini bukan mediasinya, yang di bawahnya ini signifikan enggak? Di sini tidak signifikan, ya. Kemudian kita lihat di bagian ini uji asumsi klasiknya. Uji asumsi klasiknya tidak ada masalah dengan multicollinear, dengan normalitas, multicollinear di sini, hetero di sini. Jadi udah satu bagian banget, ya. Kemudian ini asumsi klasiknya terpenuhi. Kalau asumsi klasiknya terpenuhi, maka kita tidak perlu mengganti ini. Itu kita pakai OLS saja. Tapi kalau nanti uji asumsinya tidak terpenuhi, ada pelanggaran, kita ganti dengan HC3. Udah gitu doang. Ya, udah lengkap banget. Nah, di bagian terakhir ada indirect effect-nya udah ada di sini, ya. Kita lihat nih indirect effect-nya, ada pengaruh mediasinya. Pengaruh mediasinya bisa kita lihat di sini, ya. Tidak melewati 0 ini. Berarti ada pengaruh mediasi. Dan bagian paling penting itu adalah indeks moderated mediation ini. Ya, indeks moderated mediation ini akan menguji apakah variabel mediasinya itu berubah-ubah enggak dengan adanya variabel moderasi W. Ya, kita cukup melihat indeksnya dan melihat bootnya. Apakah boot 95%, LLCI dan ULCI-nya melewati 0 atau enggak. Dan kebetulan ini enggak, 0,123 dan 0,591. Ini berarti memberikan informasi kepada kita bahwa variabel W ini signifikan memoderator dan indeks moderator mediationnya atau koefisien mediasinya berubah-berubah, ya, sesuai dengan variabel SP. Nah, di bagian terakhir ada interpretasinya enggak nih indeks moderator nih. Indeks moderated mediationnya nilainya LL dan CI-nya tidak melewati 0, maka indeks ini dinyatakan signifikan. Kalau dinyatakan signifikan maknanya apa? Maknanya KS terhadap LM, LM terhadap PLS atau mediasinya itu berubah-berubah. Berubah-berubah itu gimana? Bergantung dari variabel SP. Ya, jadi kalau dukungan pimpinannya setelah ini ketahuan signifikan, kita masuk ke sini nih. Ya, conditional indirect effect-nya. Ketika dukungan SP rendah, ya, variabel mediasinya jadi 0,169. Signifikan nggak? Signifikan.
Jadi ketika dukungan pimpinan rendah, variabel mediasinya tetap signifikan. Tapi kalau SP-nya sedang, meningkat mediasinya. Kemudian kalau SP-nya tinggi, tambah meningkat lagi. Ini yang disebut sebagai indeks moderated mediation. Ini ingin menguji apakah koefisien mediasi di 334 rendah, sedang, dan tinggi sama apa beda. Ternyata berbeda menurut statistik tadi. Ya, tadi berbeda, udah disebutin indeks moderated mediation. Berapa nilainya? Ini ketika rendah 0,169, 263 dan 452. Artinya jalur mediasi LM terbukti signifikan di semua tingkat SP, namun polanya terlihat meningkat ketika SP 19, kalau SP medium 263, kalau SP-nya tinggi 452. Itu koefisien mediasinya yang berubah-ubah, yang disebut sebagai moderated mediation. Jadi moderated mediation itu adalah koefisien mediasi yang termoderasi. Nah, ini adalah gambar yang tadi highest tidak signifikan ya, yang variable directnya. Itu cara gambarnya. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas lagi cara gambarnya. Tapi intinya dari model HS8 ini menurut hemat kami cocok banget buat skripsi. Bayangin aja model sederhana kayak gini, itu bisa bikin skripsi tebal banget. Dan ini bener-bener cocok banget buat teman-teman ngelihat skripsi. Jadi kalau saya dosen nih, saya perintahkan model HS aja mereka, karena model HS ini banyak banget model-modelnya, dan ini cocok banget buat teman-teman bikin skripsi. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada teman-teman semua tentang model HS8, uji mediasi dan moderasi sekaligus. Dan jangan lupa subscribe, kami punya ebook 3000 halaman, dan ini adalah seri ebook kami yang terakhir tahun 2026 ini. Bukan yang terakhir, kita rilis di 2026 ini di bulan Juli. Analisis mediasi dan moderasi model HS, proses, dan SAMPLS. Jadi kita gabungin di SPSS dengan SAMPLS bagaimana tentang analisis mediasi dan moderasi sekaligus. Jadi variabel mediasi yang termoderasi, satu buku 400 halaman, link ID ebook statistik 1000 halaman bisa beli di toko online seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.